Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu sesepuh, di Kampung London, Bapak-bapak penasehat Nur Huda 19, Bapak Ketua, Bapak beserta Bapak Ibu tokoh masyarakat dan jemaah Nur Huda yang kami sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di acara talk show ini. Untuk yang kedua, ini alhamdulillah sudah genap 1 minggu. Kalau ini dibuka di hari Sabtu, talk show sama Mas Alan. Dan hari ini juga hari Sabtu lagi talk show yang kedua. Nah, ini adalah konsep yang baru nih Bapak Ibu, dan dengan semua adalah dipilih oleh Allah, dilangkahkan kakinya di rumah kita ini meskipun kondisinya kritik, tapi alhamdulillah bisa merasakan keharmonisan kita bisa bertemu bersama sebagai jamaah masjid. Maka dari itu kita ucapkan puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara talk show dengan tema berkhidmat, basis berkhidmat mensejahterakan umat. Ya, Masya Allah, ini itu tema yang sangat bagus sekali. Itu ide yang secara spesifik diusulkan oleh Pak Wahyu. Dan ide tentang mensejahterakan umat itu sebenarnya adalah sebagai salah satu wujud masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah saja. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan dari Ustadz tamu kita, Ustadz Gantian dari Jogokaryan, yang sudah memberikan contoh masjid sebagai pusat peradaban. Dan hari ini kita ingin membawa juga langkah menuju ke sana. Bagaimana masjid tidak hanya sebagai fungsi tempat ibadah saja, namun juga sebagai fungsi sosial. Nah, tema ini tidak kemudian kita mengada-ada, kita tidak hanya mencontoh ngerapkan yang Jogokaryan, tapi semua ini adalah hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana baginda Nabi mencontohkan ketika pertama kali masuk ke kota Madinah, hal pertama yang beliau bangun adalah masjid. Dan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah Bapak Ibu, tapi juga sebagai tempat untuk menyusun strategi perang, tempat untuk bermuamalah, terus tempat untuk rumah sakit bahkan. Jadi maka dari itu kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita sapa terlebih dahulu bintang tamu kita yang tentunya tidak asing. Jadi ide konsep dari talk show ini Bapak Ibu, kita akan ngobrol tentang lazim. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah merasakan nih beberapa manfaatnya juga sebagai donatur juga penerima manfaat juga insya Allah. Dan harapannya tahun ini kita bisa restrukturisasi lazim lagi, kita kuatkan fungsinya lagi sehingga lazim bisa menjadi lembaga yang bisa benar-benar memberikan manfaat yang signifikan pada jamaah atau umat Islam dan juga warga masyarakat umum di Kampung London. Ya, kita sapa dulu mungkin. Oh, belum pengalaman juga. Nah, punten. Ya, kita buka dulu dengan bacaan syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
bidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Ya, alhamdulillah matur sampun diingatkan. Semoga majelis kita ini benar-benar diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi kita bahas aja Bapak Ibu, kita berusaha interaktif, nanti Mas Nur oleh juga bisa saling menanggapi, saling berikan komentar. Kalau ada kesempatan nanti tidak bisa Bapak Ibu ikut memberikan saran yang tak tunggu dia ataupun ya tanya-tanya kalau ada kesempatan. Sharing. Mungkin Mas Nur dulu. Mas Nur ini kan sudah tidak asing lagi pasti nih Bapak Dukuh kita yang kita sayangi. Mas Nur, ketika pertama kali saya berkecimpung di masjid ini, memang hal pertama yang kita lakukan itu adalah berusaha memisahkan kotak infak. Dan ternyata memang di masjid kita sudah ada kotak infak khusus untuk lazim. Yang ternyata ide awal itu saya juga baru tahu ketika menjadi pengurus itu adalah asalnya diinisiasi oleh Pak Dukuh dan juga kawan-kawan di masa itu. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu yang penasaran fungsinya lazim itu apa dan juga awal mulanya itu pripun sih bisa tercetus bikin lazim. Monggo. Iya, matur nuwun. Sebelumnya saderipun kula nyuwun sewu kula wonten nggih boten sopan. Kalau panjenengan aku sepuh kastu kula nyuwun pangapunten. Ya, tadi ditanyakan Assalamualaikum. Anu, apa grogi, berane podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi ditanyakan sejarah lazim. Lazim dalam hal ini lazim yang ada di Masjid Nurul Huda 19. Bukan tokoh lazim yang sebenarnya lazim, karena kita memang secara pengetahuan, secara pengalaman kita belum tahu lazim itu apa. Saat itu kita berinisiatif membentuk itu kira-kira pada tahun 2015. Saat itu kita berangkat dari keprihatinan kita tentang banyaknya uang kas di masjid kita pada saat itu mencapai 200 juta lebih, sehingga kok ini kok numpuk terus sehingga tidak maksimal dalam pemanfaatannya. Kemudian kita melihat banyaknya warga Lojong itu yang masih menurut kami itu masih berada di garis kemiskinan, bawah kemiskinan, dan masih harus bekerja keras. Contoh saat itu kita melihat saya menyebutkan nama almarhum Mbah Purwo, Mbah Kemis itu masih bekerja sebagai buruh tanggur. Kita melihat kok mereka itu sakit. Nah, kita dalam hal itu ada 4 orang saat itu. Ceritanya gini, di tempat ini, posisi di sini. Saat itu kita pasang CCTV masjid yang saat ini rusak hanya untuk ditok saat ini. Itu yang foto-foto itu. Nah itu saat kita pasang, kita lihat dari HP online kan dari HP, ternyata masjid kita itu megah. Pertama masjid kita itu gagah dibandingkan dengan yang lain, dan uangnya pun banyak. Kita ada saya sendiri, Mas Anggi, putranya Pak Triyono, kemudian Mas RT, Mas Rian, dan Mas Montes Mantau, 4 orang. Kemarin kan saya ucap jalan-jalan ke masjid itu, jangan ke masjid. Ini kok nararin kok tekan gitu.
pertambahan itu dari Mas Andi bersama saya. Yang tidak lain, saya itu karena yang tua sendiri dan saya itu sebagai RT saat itu, sehingga sih dipakaknya itu saya. Tapi dari ketua itu dari saya tua diri dan ada DRT, sehingga yang punya akses untuk lobby itu saya lebih cenderung dipandang lebih berani gitu. Dan itu kita sempat tanya sama Pak tadi ngobrol-ngobrol bagaimana kalau itu kita sampaikan ke takmir. Ini kapan bocah cincang ini sore kan mono dia tak berani. Akhirnya kita inisiatif, kita bertiga turunan pakai orang pribadi, saya, Mas Andi, dan Mas Rian. Saat dua ini turunan terus kita pandang sendiri siapa yang kira-kira berhak untuk menerima itu. Terus kita bagikan. Terus saya kan yang 50.000, bahkan satu orang itu penerimanya bisa 3 bulan sekali. Nah, terus saya minta sama Pak Stati menambahi, jadi 4 orang donatur. Nah kemudian Qadarullah itu pada saat tahun 2016 masjid kita tercinta ini ditunjuk sama kelurahan menjadi perwakilan masjid untuk lomba di tingkat kabupaten. Saat itu didatangkanlah Pak Sudi atau siapa itu dari depan itu datang memberikan pembekalan di masjid ini. Ya, isi di situ pembekalan itu bahwasanya masjid harus berfungsi sebagaimana mestinya, tidak hanya sebagai tempat ibadah sholat dan ngaji saja. Tapi masjid itu kalau makmur itu harusnya ketika ada jamaah di sekitarnya ada yang membutuhkan dalam sosial itu harusnya bisa berbagi, sehingga kita merasa mendapatkan kosong kan jadi kalau yang minuman segar gitu, mendapatkan itu, mendapatkan cahaya, mendapatkan support dari itu, maka saat itu juga kita berani untuk menyampaikan ke takmir. Nah, begini loh seperti yang disampaikan oleh dari Pak tadi, dan akhirnya apa yang sudah kita laksanakan itu kita laporkan ke takmir, dan alhamdulillah di situ kita mendapatkan support dari takmir sehingga kita diberikan restu untuk memberikan memasang itu. Masih ada itu misalnya dari awal itu yang utara ini masih ada itu. Memberikan kotak lanjis dan satu kotak untuk operasional di masjid ini. Alhamdulillah saat itu kita karena semangatnya sedang menggebu-gebu, kita menggandeng tokoh-tokoh kita, Mbak Ike, Mbak Andri, Mak Iwang, itu sebagai tempat sing RT lor untuk pasoknya yang ngisi. Nah, sing RT tengah pada diri, RT itu waktu itu Mbak Iwang. Rata-rata per bulan itu alhamdulillah kita bisa mencapai 2 sampai dengan 3 juta per bulan. Itu dana dari masih urunan. Enggak, itu sudah tambah dari kotak yang khusus tadi, dan ada beberapa dari donatur seperti itu. Dan itu langsung setiap bulannya kita salurkan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan kepada anak yang membutuhkan sekolah, bantuan sekolah. Jadi anak yatim yang kurang mampu itu alhamdulillah kita waktu itu kita support, terus itu nggak seberapa, tapi tiap bulan ajak. Kalau yang lainnya itu kan naik, tapi ya rata-rata 2 bulan sekali, seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan sampai dengan tahun 2019 saya lebih cukup, kemudian saya tidak begitu aktif, lalu saya limpahkan ke anak-anak muda. Nah, itu kira-kira
cerita latar belakang kita dirikan Lazis ala Nurul Huda yang masih jauh dari harapan. Seperti itu. Mantap. Masya Allah nih Ibu ini. Ternyata kotak amal yang di masjid ini terus kemudian setiap 3 bulan sekali dibuka terus dibagikan ke warga untuk membantu masyarakat kita di pendidikan, kesehatan, santunan itu awalnya dari ide anak muda, Bapak Ibu. Masya Allah nih, ya segitu signifikan perannya anak muda dalam merubah sebuah sistem di masjid untuk membuat masjid yang mungkin langsung ya sadar waktu itu nih, tapi untuk mengikuti jejak sunnah dari Rasulullah. Karena memang ikuti sunnah itu insya Allah nih, nanti berkah ini, amin. Dan waktu itu memang saya lihatnya takmir waktu itu mungkin fokusnya masih di pembangunan nih. Dan memang waktu itu belum ada kotak amal khusus untuk sosial, sehingga memang kehati-hatian takmir waktu itu fungsi ketika jamaah memberikan infak di masjid itu memang untuk dikeluarkan untuk kepentingan masjid. Iya. Nah, wujud nyatanya itu kotak khusus. Nah, dan sudah 10 tahun ya Mas Tony. Masya Allah, berarti yang 2015 sekarang 2025. 9 berjalan nih. Dan sini waktu ini kebetulan kan saya juga cukup dekat nih dengan anak muda di sini yang di Masre Mas Nur. Ini kebetulan ketua lagi sekarang itu Mas Angga. Itu kebetulan lagi berhalangan karena janjian dengan dokter gigi. Kita doakan semoga Mas Angga diberikan kesehatan nih, bisa lancar cabut giginya. Nah, seiring waktu ternyata itu penerimaannya masjid itu menurun Bapak Ibu. Jadi bahkan di yang kemarin itu saya dapat bocoran dari Angga untuk membagi ke target masyarakat yang mendapatkan bantuan. Ini uang kotak infak aja nggak cukup untuk dibagi ke para penerima. Jadi menunjukkan ternyata ada sesuatu yang harus kita kerjakan nih. Bagaimana supaya targetnya itu penerimanya nggak cuma bisa lebih banyak, tapi juga targetnya lebih bagus. Nah maka itu salah satu langkah kami untuk ini adalah untuk membentuk struktur kepengurusan baru. Nah karena fungsi relasi ini itu kan motornya dakwah nih Bapak Ibu. Anak muda ini programnya luar biasa. Ada masalah juga yang kiprahnya di se-Indonesia ya, sudah memberikan inspirasi. Nah masalah dan kawan-kawan ini butuh bensin Bapak Ibu untuk bisa bergerak bikin program. Nah karena itu kita pengennya itu merestrukturisasi supaya kita bisa jualan nih tanda kutip ke para donatur yang potensial. Karena kita yakin ketika kita bisa mengemas dengan baik, kita profesional, orang yang percaya ke kita juga lebih banyak. Maka dari itu kita bikin kepengurusan baru. Karena Angga pribadi kan juga masih muda nih, dari segi ilmu, pengalaman juga masih belajar. Nah kita melihat nih, ada sosok di Kampung Lodong, kok kayaknya ideal nih kita tunjuk sebagai ketua Lazis yang baru. Nah makanya saya Mas Nur dan beberapa pengurus harian masjid, ada Pak Dawam juga waktu itu kita membahas gimana nih kira-kira kalau Pak Wahyu kita tunjuk sebagai ketua Lazis. Nah saya sowan dari Pak Wahyu, ceritakan backgroundnya, dan alhamdulillah Pak Wahyu saya kasih soal Pak Wahyu monggo tidak sebut jam sekarang. Ini kalau ingin monggo, ini kan amanah yang luar biasa ya Pak Ibu. Kalau sekedar bagi aja ya oke lah. Tapi kalau kita pengen bikin program amanah luar biasa. Nah sekarang mau tanya Pak Wahyu, Pak, terima Pak ketika pertama kali mendengar dari kami usulan permohonan untuk menjadi ketua, itu pripun yang dipikirkan apa, sebetulnya kok sanggup itu alasannya Pak? Moga Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kula ten inggil nggih. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan Mas Andi terkait pengelolaan Lazis di kampung kita, Lazis Nurul Huda 19, bahwa tadinya dikelola oleh teman-teman adik-adik kita generasi muda, tetapi seiring dengan perkembangan waktu adik-adik muda ini karena kesibukan, baik kesibukan studi maupun dalam bekerja, sehingga waktunya terbatas. Kemudian
Kemudian beberapa waktu lalu Mas Hendy ke rumah saya silaturahim, cerita ngobrol terkait dengan pengelolaan Lajis selama ini. Dan waktu itu Mas Hendy juga apakah Pak Wahyu bersedia untuk menjadi ketua Lajis, karena Mas Angga ini sepertinya mau resign gitu. Dan Mas Hendy juga menyampaikan, tadi sudah disampaikan, tidak harus dijawab sekarang Pak Wahyu, sholat istikharah dulu gitu. Jadi saya belum sholat istikharah tadi sampai sekarang. Jadi gini Bapak Ibu, saya belum memberikan jawaban sampai saat ini baik kepada Mas Hendy maupun Pak Duko terkait saya bersedia atau tidak. Tetapi saya akan bercerita dulu Bapak Ibu. Jadi saya lahir di Glodong. Sekarang umurnya sudah separuh lebih, sudah setengah abad lebih ya. Jadi saya kira di Glodong saya juga beberapa organisasi termasuk Risma. Kalau di Risma ini kita dulu, Risma ini tidak cuma Risma Masjid Glodong saja Mas Edi. Jadi Risma ini dulu ada di Risma Wirokerten. Setiap Risma masjid yang ada di Wirokerten ini dulu ada pertemuan setiap bulan sekali, melaporkan perkembangan program-program yang ada di masjid masing-masing. Kemudian setelah Risma saya juga aktif di kepemudaan, dan kemudian juga di kampung saya sebagai sekretaris kampung. Waktu itu ketuanya saya jadi sekretaris kampung itu dulu, ketuanya Pak Istiar Slamet Rawuh betul. Nah, Pak Istiar Slamet ketua kampungnya, saya sekretarisnya, dan beberapa waktu cukup lama. Kemudian terkait dengan kepengurusan di masjid, dari remaja sama Hendy ini saya sudah aktif juga. Kemudian waktu itu saya juga mungkin Bapak Ibu di sini masih ingat ya, dengan Mas Haris adiknya Pak Haryanto niku ya, Mas Haris ya. Ingat terkait dengan pengelolaan infak di masjid. Waktu itu kepengurusan masjid takmirnya belum seperti sekarang Mas Hendy, belum belum banyak yang mau terlibat. Kemudian program-programnya apa, penggantian dananya seperti apa, pemanfaatnya seperti apa, belum seperti itu. Sehingga pengelolaan dana masjid waktu itu bisa dikatakan masih minim. Kemudian Mas Haris mendorong saya, setengah memaksa Mas Hendy, agak memaksa juga, ini kas masjid, infak masjid kita yang pegang gimana, karena kita punya cita-cita. Nah, kemudian saya beranikan diri waktu itu, nyuwun sewu Bapak Ibu mungkin yang kasepuan pernah menemui ya. Ini saya memberanikan diri untuk mengelola keuangan masjid waktu itu. Kemudian sama Mas Haris dan Pak Uji. Kalau Pak Uji ini dari dulu operasional masjid, pembantu umum paling seret dulu saat dulu ya, sampai sekarang. Kemudian pengelolaan infak masjid ini saya kelola. Kemudian penyetorannya ini saya kelola. Dulu kalau infak uangnya koin-koin Mas, ada yang 50 rupiah, 100 rupiah. Sehingga ketika sudah ngumpul banyak, ini saya kumpulkan, ini saya masukkan ke bank BRI waktu itu. Dan kalau ke bank ini kan harus dipisah-pisah uangnya. Yang 100-an rupiah sendiri, 50 rupiah sendiri, yang 500 rupiah sendiri, 1000 sendiri, seperti itu. Sehingga kalau setor ke bank, kita masukkan ke bank BRI yang di Kota Gede itu, pakai kantong itu nanti
ketika setor ya seperti bawa harta karun Mas Hendy. Jadi ketika kita setor ya tidak kita langsung taruh di etase karena takutnya nanti etasenya nggak kuat nahan beban yang berat, nanti takutnya pecah. Sehingga masih saya sampaikan kemudian diterima oleh petugas bank. Nah, alhamdulillah Mas Hendy, dari pengalaman itu pengelolaan infak masjid itu alhamdulillah Bapak Ibu bisa masih punya kenang-kenangan. Waktu itu saya bisa sampai terkumpul 4,5 juta, dan 4,5 juta itu sekarang Bapak Ibu bisa persani ini wujudnya jadi menara masjid yang sekarang ini. Dan dulu inisiasi pembangunan masjid ini juga dari pemuda Mas Edi. Ya, waktu itu ketua pemudanya Pak Indro, wakilnya saya. Ya. Jadi sebenarnya di kampung kita ini, di Masjid Nurul Huda 19 ini, peran pemuda sangatlah relevan. Ya. Kemudian terkait dengan tadi saya bersedia atau tidak, ini mumpung ada sesepuh, ada pengurus takmir masjid, ada pengurus kampung juga, ada bapak ibu semua, jamaah semua, ini saya mohon ridhonya, nanti nyuwun jauh dipun jawab terkait dengan pengelolaan lajis yang akan direfresh ini. Nyuwun jauh bapak ibu. Kalau badhe nyuwun pirsa, apakah Bapak Ibu ridho apabila saya menjadi ketua Lajis Nurul Huda 19? Ridho nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah nggih, karena sudah Bapak Ibu ini sepuh ridho semua. Insya Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim saya bersedia menjadi ketua Lajis Nurul Huda 19. Begitu Mas Edi. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, ini akan jadi momen yang bersejarah nih, insya Allah Bapak Ibu, untuk bisa kita ceritakan kelak dan kita laporkan sebagai bahan tambahan amal kita. Jadi kembali ke Mas Nur. Mas Nur, ini kan sudah nih, insya Allah Pak Paiji sah nih. Selamat dulu Pak. Alhamdulillah. Selamat. Karena dijawab Pak Bapak. Ya Mas Nur, ini kan jenengan sebagai embrionya Lajis, melihat perkembangan 10 tahun ini kan juga jenengan pasti memantau juga sampai sekarang. Meskipun karena dengan sibuk sebagai dukuh, tapi kan lingkupnya pasti lebih luas lagi, tetap mengawasi teman-teman. Dari apa yang sudah berjalan sampai sekarang ini, dengan keputusannya kita semua, kita waktu itu untuk mengembalikan kepengurusan ke senior lagi. Jadi kan dengan awalnya menyerahkan ke muda kan pengennya kan seperti. Nah, apa harapan juga kita, yuk saya bukan kita kembali tanggung jawab lagi dari abad mulai sekarang dengan Lajis sebagai bendahara, dan itu harapan itu dan apa yang jadi visinya. Iya, matur. Permajaan ini bukan tanpa alasan. Memang suatu organisasi itu alangkah baiknya tetap harus ada masa aktif, masa jabatan berapa tahun ini, sehingga merefresh itu sangat penting, sehingga bisa menjadikan evaluasi seberapa jauh program-program itu berjalan, pemanfaatnya bagaimana, sehingga itu memang harus ada. Meskipun ketuanya tidak pemilihan, karena permajaan malah luwih tuwa. Tapi kan itu permajaan pengurus itu sangat penting. Kemudian kan memastikan stabilitas dan penguatan organisasi. Dengan adanya orang-orang senior itu nanti
insya Allah dengan pengalamannya, dengan sawungnya, jam terbangnya itu akan menjadikan lebih kuat ya. Dan nanti kolaborasi dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan lebih pemikirannya inovatif, kreatif, lebih sigap, lebih sakset. Dan itu nanti insya Allah ketika kita kolaborasi, bukan berarti kok kita rebut orang tua itu enggak, tapi kita kolaborasi. Orang-orang anak-anak muda itu melibatkan, tapi hal-hal tertentu seperti itu. Mana yang bisa dia kerjakan, mana yang kita kerjakan, kita kerjakan. Dan harapannya ke depan, Lazis ini akan lebih berkembang karena mengingat grafiknya kalau kita lihat ini malah menurun. Harapannya Lazis ini berkembang sehingga dapat lebih bermanfaat lagi bagi warga sekitar, khususnya warga Londo. Sehingga kalau nanti kita bisa maksimalkan itu donatur-donatur yang biasanya mungkin keluar, dan supaya mereka keluar melakukan pengurusan organisasi itu sangat baik, insya Allah dia akan titipkan ke kita, sehingga dari kita untuk kita, seperti itu harapannya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Peremajaan nih, serasa muda lagi maksudnya. Remaja kembali. Iya, Pak Wahyu. Ya, Masya Allah nih, tadi yang sampaikan Pak Wahyu itu bikin merinding. Jujur nggak menyangka beliau akan tanggapannya seperti ini untuk mengembalikan ke jamaah kembali. Itu langkah yang sangat demokratis nih, dan jadi kekuatan tersendiri bagi kita semua juga untuk langkah lebih mantap lagi menanggapi konflik semua. Ketika saya ngobrol dengan Pak Wahyu waktu itu panjang lah ya. Dan beliau kita bercerita banyak, kita ngobrol, ternyata memang Pak Wahyu saya lihatnya juga tidak hanya aktif di kampung, tapi beliau ini kita nggak nyangka udah kemana-mana Bapak Ibu. Jadi ketika kami mencoba untuk menghadirkan ustadz dari luar untuk mengisi pengajian religi, harapannya bisa menularkan semangat, memberikan inspirasi untuk menjadi masjid yang lebih berkembang. Tapi beliau ternyata udah sampai mana-mana, udah sampai Bandung, sampai mana. Jadi pengalamannya Pak Lazis, sekarang Pak Lazis. Jadi panggilannya Pak, dari pengalamannya Pak Wahyu yang selama ini sudah sampai mana-mana itu bisa nggak Pak ditularkan ke jamaah sini, atau juga bisa diwujudkan sebagai ide-ide apa sih yang kira-kira udah menjadi gambaran Pak Wahyu? Memang sukses gaknya kan juga bukan dari ketua nih, tergantung kabupaten juga, tapi di angan-angan juga punya nggak sih Mas itu seperti apa dengan benefit yang tempatnya di transit seperti ini, pinggir jalan, halamannya luas, jamaahnya juga umat-umat, itu apa Pak kira-kira sudah punya gambaran itu? Iya, terima kasih Mas Edi. Terkait dengan apa ya, impian kita ke depan apabila nanti sudah berjalan. Yang pertama, kita tentunya akan membentuk kepengurusan dulu Mas Edi. Nanti tetap kita libatkan adik-adik generasi muda, dan ini yang senior ini Pak Doskap, saya nanti setelah yang nuani di situ, kemudian adik-adik remaja, adik-adik pemuda nanti tetap kita rangkul bersama. Yang kedua, nanti akan kita petakan, nanti akan kita buat data terkait dengan potensi-potensi nanti. Siapa yang bisa menjadi muzaki, terus kemudian siapa nanti yang akan menjadi penerima, nanti akan kita petakan, kita buat data itu Mas Edi. Misalnya nanti berapa orang warga atau jamaah ini yang statusnya pegawai atau mungkin kerja di pemerintah berapa, kemudian yang pengusaha berapa. Ini Pak Duko ini kan juga pengusaha. Alhamdulillah. Kemudian yang buruh berapa, yang kerja swasta atau kerja mandiri berapa, nanti akan kita petakan. Kemudian kita data dan nanti kita sinkronkan dengan data di Pedukuhan ya, Pak Ibu ya, di Pedukuhan ataupun di kelurahan. Kemudian kita juga akan data
bagi penerima, baik yang lansia, janda atau duda yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tidak produktif, tidak bekerja lagi, kemudian ada yang piatu di situ, ada yang butuh mungkin sakit, perlu pengobatan, itu Mas Andi. Kemudian untuk penggalangan dana, ini karena masjid kita ini selain masjid kampung, ini juga masjid kita ini termasuk masjid transit karena di tepi jalan, di pinggir jalan yang strategis Bapak Ibu. Jadi kalau dari arah utara, Kota Gede, Biwangan, ini selatan lewatnya sini, dan dari Pleret dan daerah-daerah selatan sana juga lewatnya sini. Nah, ini tentunya menjadi salah satu potensi yang besar terkait dengan penggalangan dana. Kemudian nanti akan kita buatkan beberapa program, Mas Andi. Ini kita sudah uji coba 1 tahun ini ya Pak Duko ya, terkait dengan penggalangan dana online ya, misalnya pakai QRIS, pakai KRIS itu. Ini kita sudah pernah kita lakukan untuk penggalangan, misalnya untuk takjil atau buka bersama di masjid ini. Kemudian dengan kotak lajis, kemudian nanti mungkin bisa juga dengan kenceleng Mas Sandy. Kenceleng ini sebenarnya saya sudah lama punya ide pakai kenceleng ini, karena misalnya Mas Sandy ini temennya banyak, kemudian kita titip kenceleng ke teman-teman. Nah, nanti tiap bulan kumpul berapa, nanti bisa kita gali dari potensi itu, sehingga harapannya dengan adanya peremajaan, walaupun menjadi lebih senior orangnya, tetapi nanti lebih terprogram lagi, lebih semangat lagi untuk penggalangan dana dan untuk pentasarufan zakat maupun sedekahnya. Gitu, Mas Dodi. Masya Allah. Dan ini pas banget, masih 10 menit kita beri kesempatan untuk tanya jawab dan sudah di sini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatakan bahwasanya tentang infak dan sedekah, alhamdulillah sesuai rapat takmir waktu itu, bahwasanya setiap Dasarisma kita berharap untuk mengumpulkan infak dan sedekah untuk anak yatim yang awalnya itu untuk Kelurahan Wilameten, untuk anak yatim amanah, tapi dalam kesempatan itu kenapa kita juga punya tidak diminta untuk memberikan infak. Nah, infak sedekah dari ibu-ibu Dasarisma sudah kita salurkan dari bulan Mei 2024. Kita bagi 2 setiap bulan. Untuk masjid sini separuh, untuk anak yatim yang Kelurahan Wilameten juga separuh. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Awalnya minimal 2.000 bagi wadah Dasarisma ya, tapi alhamdulillah tidak hanya 2.000 tapi lebih. Kalau kita data terus gitu ya, dan insya Allah infak panjenengan barokah, menjadi dapat lindung dari Allah Subhanahu yang lebih baik lagi, ya. Semoga untuk yang kabar report menikah untuk menyalurkan yang dari masjid sini. Kalau yang amanah jelas untuk anak yatim yang mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disambung langsung enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek bersyukur atas kesediaan Mas Wahyu untuk menakodai Lazis di Gondong. Kita ucapkan selamat dan sekaligus selamat bekerja. Ditunggu inovasi berikutnya. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, karena yang akan kita kelola itu adalah amanat daripada masyarakat, dan itu juga ada hubungannya dengan agama. Saya cuma ingin
punya usul kecil aja tentang mau tidak mau nanti berhubungan dengan perbankan gitu ya. Kalau selama ini kalau tidak salah dengar itu tadi duit masjid apapun bentuknya itu masih disimpan di BRI, di mana kita ketahui bahwa BRI itu merupakan bank konvensional, bukan bank syariah. Nah sekarang itu sudah berkembang dan di Indonesia sudah ada bank SIM syariah, yaitu BSI. Saya pinginnya ini cuma usul ya, mudah-mudahan nanti disetujui. Dan kita itu selamat, aman dunia akhirat, tidak usah berhubungan dengan bank konvensional, apalagi kita mengelola dana umat. Alangkah baiknya nanti meskipun ada proses yang agak panjang menurut Mas Hendy tadi untuk membuka rekening atas nama BSI, bank syariah dan sebagainya. Terus saya kira intinya itu saja. Jadi tolong kalau bapak-bapak jamaah semuanya jangan tergiur misalnya ada bank konvensional yang buka konter syariah. Nah, itu kita tetap juga harus hati-hati dan waspada. Seperti misalnya BCA itu jelas bank ribawi gitu ya, juga buka tentang konter syariah. Nah, yang paling aman itu kita betul-betul karena kita sudah ada wadah di Indonesia yang formal diakui pemerintah, yaitu BSI, Bank Syariah Bank Syariah Indonesia. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, aman dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masih 5 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kula badhe matur nggih, menika sampun saatipun bilih masjid menika dipun makmuraken kalian generasi penerus utawi putra maya. Awit takbir ingkang pendahulu. Yang pertama, pengalaman belum seperti anak-anak yang sekarang. Yang kedua, mengingat waktu masjid kita yang waktu dulu belum semakmur ini. Karena apa? Karena masjid kita luasnya hanya 190 meter persegi. Dari ini Pak, ini kesalahan. Ini belum punya kita, kesalahan belum punya kita. Dari bapak-bapak tampil yang pendahulu berkaburan bersama warga masyarakat, alhamdulillah mendapatkan yaitu dari keluarga besar Simbah siapa? Mbah Joyo. Ini yang sini dijual Pak 343 meter. Lalu saya yang suruh yaitu nego 100 per meter 200. Waktu itu saya yang menjadi narasumbernya di Joglo Surat Taman. Siapa yang mau beli tanah ini yang nanti dibawa ke akhirat 1 kali 2 meter satu orang misalnya, 1 meter boleh, 2 meter boleh, setengah meter, bahkan sampai 50.000 pun boleh. Alhamdulillah yang ini satu sertifikat 340 meter persegi terbeli untuk masjid. Terus yang ini Pak, riwayat yang ini Bapak Jianto keluarganya ya, ini 270 meter. Lalu yang utara masjid lagi, lalu yang sebelah utara lagi, itu pun saya mendapatkan dari jamaah yang apa itu, waktu itu saya masjid kok rumah terus baik harus ngopo. Ada yang bilang sama saya begitu, tapi saya pikiran saya gini Pak, saya yang mencari tempat karena kesempatan untuk menyambung dari jalan utara. Kalau misalnya saya yang sana butuh, terus mau masuk dari mana? Ya itu waktu itu Pak. Akhirnya terbeli dan si sebelah masjid, terima kasih. Yang sebelah barat masjid juga semua sudah terbeli Pak. Alhamdulillah ini jerih payah dari pendahulu terus sekarang yang meneruskan generasi muda. Terima kasih karena waktu sudah membatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seru oleh Bu.
Ya semoga bisa berlanjut. Kita sudah punya grup jamaah masjid. Maka harapannya diskusi bisa terus berikut. Ini grup sudah mepet waktu buka. Tutup ya. Tutup ya. Tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Persiapan buka puasa. Kalau pribadi mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lanjut dengan doa berbuka sebelum buka puasa. Berbuka. Monggo berdoa sebelum berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika